Ya, ini adalah sebuah target goals yang harus kita canangkan karena perusahaan kita akan go public 2025. Ya, kita tahu kalau perusahaan go public adalah pengusaha level 5. Ya, jadi kita memang sudah memasuki suatu step yang berbeda lagi dibanding level yang sebelumnya. Dan memang target 2025, tapi kita usahakan lebih cepat. Ya, jadi tentunya perusahaan ini bisa dimiliki oleh publik dan tidak terkecuali kita sebagai para reseller, pemula, termasuk mereka yang sudah menjalankan usaha ini bisa menjadi turut andil dan bagian di dalam go public tersebut. Mungkin Anda tidak paham go public itu apa. Ya, jadi go public itu ibaratkan kalau Anda ikut bela diri, kalau UKM itu pemula, orang jual dorongan, gerobak dorongan itu pemula, itu pengusaha level 1. Kalau go public itu seperti kayak sapu hitam kalau di dalam bela diri. Ya, go public itu semacam sapu hitam, black belt company. Jadi perusahaan ini go public dalam waktu 25 tahun. Sebuah usaha bisa bertahan 25 tahun itu tidak gampang. Ya, bahkan Anda sendiri di sini banyak yang usianya belum sampai 25. Nah, itu menandakan kalian belum lahir, usaha ini sudah ada. Dan usaha ini tetap sustain itu tetap bertahan, tetap stabil. Ya, itu bisnis yang bagus. Menandakan bahwa apa? Produk KK tetap bagus. Dan bulan ini kita launching produk baru bermerek Glance. Ya, itu series produk yang paling lengkap. Bayangkan tidak sampai 1 juta ada 6 set. Ya kan? Tepuk tangan dulu untuk Glance. Dan ini cocok untuk skincare para milenial. Jadi ada dan itu Eropa punya ya, bukan buatan Tangerang atau Sidoarjo, itu bukan ya. Tapi itu asli dari Eropa, tapi bahannya impor. Tapi dikemas lokal sehingga kita bisa mendapatkan harga yang sangat bagus. Jadi bukan impor langsung dibuat di Swiss. Kemudian, nah sekarang kan Indonesia semakin maju, kita juga bisa packaging lokal, kita juga bisa buat. Tapi bahannya semua impor. Ada beberapa bahan itu memang semuanya impor. Ya, jadi memang kalau zaman dulu kita mau nggak mau harus impor ya, karena SDM kita belum memadai, tapi sekarang kita cukup memadai. Akhirnya kita bisa memasarkan produk-produk yang harganya sangat terjangkau. Bayangkan harga skincare nggak sampai 1 juta, ada eye cream, ada serum vitamin C, ya, kemudian ada beberapa yang sangat bagus. Makanya Anda bisa pastikan wajah Anda juga jauh lebih segar. Sedikit banyak orang yang bertanya, Pak, kok Pak Chandra itu terlihat awet muda di usianya? Loh ya perawatannya larang rek ngawur ae. Lah mbok pikir mangan gado-gado tok iso ganteng ngono ta ya toh? Ya gak mungkin begitu. Ya itu pasti apa yang dikonsumsi, apa yang ya kan njaluk sabun Lifebuoy njaluk ayu. Teko ndi ngawur ya. Ya gak bisa ya. Anda harus apa? Pakai perawatan yang bagus ya. Jadi memang produk KK harus kita akui, kalau dari kita adalah market leader di kesehatan dan kecantikan. Dua ini adalah health and beauty, merupakan sesuai dengan namanya Kangsen Kenko ya kan. KK itu kan Kangsen Kenko. Itu artinya sehat dan cantik. Jadi sehat dan cantik itu kita merupakan market leader di produk sehat dan cantik ini. Oleh sebab itu makanya saya yakin kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, skincare kita ini merupakan salah satu terobosan, dan ini nanti akan terus launchingnya. Surabaya kapan ya? Glance belum ada tanggal ya. Besok training produknya. Nanti rencananya untuk launching kita akan panggil makeup artist ya, kemudian selebgram media kita akan undang semuanya. Jadi kita memang publikasi besar-besaran untuk series Glance ini, dan kemarin launching yang sudah cukup sukses di Kota Manado, Kota Jakarta, dan menciptakan impact yang luar biasa. Ada yang kemarin cuman ngundang orang ke acara launching Glance saja langsung 5 juta PV. Cuman ngundang doang. Orang yang langsung capai 5 juta PV. Karena orang begitu lihat hasilnya langsung bisa di demo. Setengah jam before afternya langsung kelihatan. Jadi zaman sekarang ini kan teknologi juga semakin canggih, skincare juga semakin canggih. Ya, jadi skincare kita ini nggak boleh ketinggalan zaman. Skincare-nya juga langsung instan. Ya bayangkan kalau teknologi handphone 10 tahun lalu masih pakai BlackBerry, nah sekarang Android-nya udah canggih, bisa wajah aja bisa diedit ya kan. Nah, apalagi masa skincare-nya juga nggak bisa kan.
Dan semakin canggih, semakin murah harganya. Kalau dulu kita 6 set 6 biji itu mungkin harganya harus 3 juta lebih. Nah sekarang cuma nggak sampai sejuta, tapi Anda bisa dapatkan kualitas yang terbaik. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, hari ini saya diberitahu kalau ada salah seorang director kita bawa mobilnya dari Jember ke Surabaya. Tepuk tangan. Ya ini. Wahyu sekarang usia berapa ya? 23. Waktu di KK pertama kali masuk usia berapa? 17 kurang 17. Nah, jadi 16 punjul ya. Ya. Jadi waktu itu sudah bisa gabung ya? Belum 17 tahun. Pakai kartu pelajar. Waktu itu kartu pelajar. Sekarang coba Anda pikir. Anda, siapa yang di sini umur 16 17 angkat tangan? Waduh. Pengen nggak kayak kakak Wahyu ini? Pengen kayak Mas Wahyu ini? Pengen ya? 6 tahun loh bisa kayak gini. Ya kan? Keluar negeri udah berapa kali? Tiap tahun. Oh, lain. Sini. Kita wawancara sedikit. Tambah satu kursi. Ya. Nah, ini penting ya untuk adik-adik. Iya, Pak. Juga supaya memotivasi Anda bahwa apa yang Pak Wahyu ini bisa menginspirasi Anda. Jadi 17 tahun, waktu itu jujur, duit di kantong ada berapa? Jujur, waktu itu. Waktu itu saya itu sangunya itu 50.000 satu minggu. 50.000 satu minggu. Itu bensinnya 20.000. Bensin 20.000. Jadi 30.000 makan untuk 6 hari. Makan untuk 6 hari. Oke. 30.000. Terus gabung KK waktu itu biayanya berapa? Waktu itu 650.000. 650. Terus kamu duit dari mana kan? Nggak punya duit itu. Magang didapat pesangon. Magang dapat pesangon. Nah, pas. Oh, jadi pesangonnya 6,5. 2 bulan, bulannya 500.000. Oh, Spesifik. masih susuk 3 seket ceritanya ya. Oke, dan uang itu dibuat untuk bergabung. Join, ya. Untuk join. Nggak jadi beli HP. Nggak jadi BAP. Namanya juga anak pelajar ya. Iya. Waktu itu magang, lulus SMA. Masih SMA ada program magang 4 bulan di Surabaya. Oh, magang di Surabaya 4 bulan. Ya. Dari Jember ke Surabaya naik apa? Naik bis Restu. Restu, itu harganya berapa? Waktu itu 45.000. 45.000. Dibayar orang tua atau sendiri? Oh, sendiri Pak waktu ke sini. Soalnya Orang tua pekerjaan apa? petani saja. Petani. Dengar ya, orang tuanya petani. Siapa yang orang tuanya petani? Oh, banyak ya orang tuanya petani. Oke. Rungokke Mas Wahyu ini. Ya. Wong tuanya petani. Jadi dia bukan latar belakang anak orang kaya apalagi konglomerat. Dengar. Ya. Makanya kenapa saya menciptakan channel Success Before 30? Karena saya bisa membantu orang-orang kayak Wahyu ini mengangkat derajat dan harkat hidupnya menjadi lebih baik. Seumur-umur pernah nggak ke Jakarta waktu usia muda? Nggak pernah Pak. Naik pesawat pernah nggak waktu itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Takut. Pertama kali naik pesawat kapan? Ke luar negeri sama Keke. Waktu itu kemana? Ke Singapura. Langsung Singapura. Usia berapa waktu itu? Baru lulus SMA. Lulus 17, SMA. 18. Anak petani bisa ke Singapura. Waktu itu orang-orang sekampung kamu heran nggak kalau kamu bisa ke Singapura? Heran Pak. Mau dikira dapat uang dari mana, jual lahan yang mana gitu. Sapi ini digadeno, wedhusnya digadeno lah ngono cerita, iya kan? Kan pasti gitu pikiran orang desa kan ya? Iya, betul. Durene gak didol, ya kan? Nah, mungkin ya kan. Terus kamu kan punya saudara tuh. Saudara kan misalnya Pak Le, Bule atau ya kan? Nah, di kampung kan. Terus apa tanggapan mereka waktu kamu pertama kali ke luar negeri? Heboh. Hebohnya tuh seperti apa? Diceritain supaya kan ini mirip-mirip ini. Wah, itu loh anaknya. Ayah saya kan namanya Pak Mat ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Anaknya Pak Ahmad itu loh di luar negeri, mos. Orang sak desa tahu semua itu. Desamu namanya desa apa? Semboro. Desa Semboro. Langsung sak Semboro gempar. Gemparnya itu seperti apa? Boleh diceritain? Pokoknya setiap ketemu orang, wah anaknya itu loh wingi ke sana, anaknya itu Pak, setiap ketemu orang. Setiap ketemu orang gitu, iya. Padahal jujur di desa kamu itu boleh dikatakan nyaris nggak ada ya? Nyaris nggak ada. Ada pun TKW. Ada pun pasti TKW Pasti ya? TKW. Dan kamu ke Singapura bukan sebagai TKW kan? Iya bukan.
Sebagai turis ya? turis sih. Dan usia kamu baru 17. Iya, ke 18. Nah, terus dikira kamu ke luar negeri waktu itu kamu bilang orang-orang desa kan pasti cici cuit ya. Iya, iya. Mereka pikir kamu mau cari kerja di Singapura gitu. Iya, kira Mas ngelamar kerja di mana? Jadi TKW di pabrik mana gitu. Iya, iya. Di TKI ya. Iya, TKI. Nah, jadi TKI atau BMI lah. Iya. Ya, jadi itu pasti orang tapi ternyata seminggu kemudian kan kamu balik. Iya. Terus waktu balik mereka minta oleh-oleh kan? Waktu itu over bagasi. Mereka minta Minta oleh-oleh. oleh-oleh semuanya. Semuanya minta oleh-oleh. Semuanya minta oleh-oleh. Oleh-oleh yang kamu bawa apa? Gantungan kunci. Itu adalah SOP. Orang yang pertama kali ke luar negeri pasti gantungan kunci. Karena itu yang paling murah. Iya, iya. Tapi udah seneng mereka. Senang sekali Pak. Mas, makasih Mas ya. Aku dapat ini, semoga aku bisa ke sini juga. Wis gitu Iya. semua. Oke. Singkat cerita itu tahun keberapa kamu di bisnis ini? Tahun kedua, jalan ketiga. Nah, jadi 3 tahun Anda sudah bisa mengubah nasib. Dan itu belum usia 20 ya? Belum, 17 ke 18. 17 ke 18. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Apa beda Mas Wahyu ini dengan orang-orang seusia? Ada yang bisa jawab saya? Diam semua. Yang alumni, ya saya kan diam. Apa perbedaan? Kan anak-anak kayak Mas Wahyu ini di Semboro kan banyak. Ya, bukan cuma Semboro, tapi seluruh Indonesia itu kan banyak. Namanya anak muda punya impian, pengen mengubah nasib, ya kan? Dan belum pernah bekerja jadi karyawan sekalipun. Belum pernah. Join langsung reseller kan gitu. Iya. Sampai hari ini. Apa perbedaannya? Ya, Usaha, tekad, dan kemauannya. tuh, semua orang juga punya usaha. Tekad, oke, tekadnya. Dan kemauan. Bagus, tapi belum sempurna. Karena kamu tanya anak-anak muda yang lain juga, mereka pasti ngomong, punya kemauan, tekad, rahasia sukses di ngono-ngono tok ya. Kamu tanya siapapun ya sama aja. Tapi ada satu yang bisa membedakan. Percaya Pak. Percaya. Ya, Mindset. bagus. Mindset. Mindset. Nah, mindset ini cukup bagus. Apa yang membedakan? Ya, ini penting, karena ini akan bisa memicu. Jadi, siapa yang mau jadi Mas Wahyu berikutnya? Nah, ini salah satu contoh. Saya hari ini nggak mau kasih contoh yang muluk-muluk ya. Gini ya, motivator itu kan banyak di luar. Siapa yang bisa, kalau motivator sukses keluar-keluar ribuan orang itu biasa. Tapi motivator yang bisa jadikan orang kayak Wahyu ini siapa kalau selain komunikasi? Ayo, saya tantang balik semua. Mana murid yang berhasil? Saya nggak pernah buka kelas tuh. Ya kan? Saya nggak pernah keluar-keluar. Tapi tahu-tahu muridnya banyak. Makanya saya kemarin dipuji sama salah seorang ya sahabat baik ya. Beliau orang yang cukup berpengaruh di Indonesia. Dia bilang, saya kalau follow Instagramnya Mas Chandra, nggak sampai 1 jam itu kok semua yang follow itu kok yes, semua itu siapa itu? Ternyata kalau saya komen, semua yang komen pasukannya Mas Chandra. Wah, saya harus akui pasukannya Mas Chandra ini militan. Partai politik kalah militan kan? Saya bilang, jangan salahkan kalau mereka militan, karena hidup mereka benar-benar berubah. Kamu nggak usah suruh mereka militan dewi. Betul? Loh, kamu nggak usah gabung komunitas ya, nggak usah. Ngapain kamu datang ke kantor saya? Nggak perlu. Lucu loh, orang datang diusir mulai. Ya cuma saya ini. Kenapa? Kalau mentalnya nggak siap, mindsetnya nggak siap, nggak usah. Karena tempat kita ini hanya tempat untuk orang yang mau ditempat. Saya tadi pagi itu lihat berita Metro TV. Ini cerita tentang sepak bola Indonesia yang dilatih pelatih Korea yang baru itu. Saya itu lihat itu, nah karena saya ini taekwondo ya. Jadi saya itu biasa ditempa pelatih Korea kalau saya. Pelatih Korea itu disiplinnya tuh luar biasa. Soal makan, jangan tanya orang Korea. Dia benci, orang dia ngomong nomor 1. Pedes bahasanya. Kenapa Indonesia kalah? Karena panganannya gorengan tok. Saya baca sampai muwekel saya. Nah ini, saya ngomong, wah ini saya teringat pelatih Korea sendiri. Orang Korea itu tidak ada yang makan gorengan. Kayaknya guys gorengan kerupuk man. Ajur gue. Betul, gue enak tau kerupuk tau. Wong Jawa di sini gak makan kerupuk. Penang warung dipun kerupuk kabeh. Karena murah, enak, micin tok. Loh sungguhan. Padahal itu sudah nggak ada gizi, bikin gemuk.
Dia bilang, jelas Indonesia kalah. Kedua, timnas Indonesia cuma bisa main 20 menit. Waduh ya. Ketiga, timnas Indonesia kalau ngocek bola kayak pemain SD. Enak nih ngaplok, Pak. Seneng saya baca tambah seneng saya. Nah, terus, orang Indonesia ini mentalnya digituin siapa? Tidak. Siap nggak? Kalau Anda yang dekat sama saya, Anda pasti tahu sifat saya kayak gitu kan. Maklum, saya ini coach orang Korea, sudah biasa. Standar saya ini standar Korea. Ya Korea pasti langganan Piala Dunia, Indonesia, ASEAN nggak pernah juara. Lah, Wahyu adalah salah satu orang yang sedikit banyak menerima tempaan kami. Makanya dia berbeda. Dengar, siapa yang mau jadi miliarder angkatan? Nggak usah ngomong miliarder, minimal bayar uang kuliah sendiri. Siapa yang mau? Bisakah kalian pulang dari pertemuan ini, pulang dari ruangan ini, kalian pulang cuma dengar ngomong Pak Chandra, kemudian dengar dari YouTube, langsung nasibnya berubah? Bisa sih, tapi mungkin dampaknya 10%. Anda harus ada di komunitas ini, Anda harus menjadi reseller, dan Anda harus benar-benar ditempa secara intensif. Baru mindsetnya itu berubah total. Nggak mungkin, Anda cuma 5 menit, 10 menit, ngurungono YouTube langsung sakti, Pak. Soge ngono langsung. Mbahmu tak ngawur ya, gak iso ngawur, kondi. Iya toh, kalian itu harus ditempa, di training, diajar. Ini kamu lihat sekarang, 6 tahun ini. Makanya banyak orang itu kalau nggak kuat nonton channel YouTube saya, aku unsubscribe. Oh, terima kasih tak. Saya nggak butuh subscribe-mu. Karena saya punya channel hanya orang yang bermental baja. Mental kerupuk minggir. Nah, kalau saya gitu. Kalian siap ditempa? Siap. Bener. Saya baca Prate Korea itu seneng saya. Lanjut nokut sama kayak gitu. Giat no wis. Ajur-ajur no sisan. Baba kamu pemain terkenal juara Liga 1. Skidal kabeh lah. Ngomong kosong. Kenapa? Panganane lho. Sik ngono. Kerupak kerupuk tok. Loh iya, orang Korea kalau makan apa? Protein. Betul. Ya kan? Beda pola makannya. Disiplinnya beda. Tidur jam 10 tidur. Pagi jam 4 bangun, langsung lari. Tiap hari kayak gitu. Kamu lihat Cristiano Ronaldo, mau libur, kompetisi libur, dia tetap 1 hari di tempat fitness itu sekitar 12 jam. Dia melatih dirinya. Pulang kan dia ada kolam renang pribadi, dia berenang. Ya, tukang masasnya 7. Jadi supaya, tukang masasnya kan dibelikan satu ini BMW 1 per 1. Loh ya bener. UMT. Loh itu pemain pro. Loh kamu digaji mahal karena kamu pro. Lah masalah wong Indonesia ini lucu, pengen soge tapi gak gelem pro. Loh pro tekan ndi? Nah, kurang lebih seperti inilah. Ya. Nah, masalahnya kalian itu di Indonesia nih mentalnya gak pernah ditempeling. Gak tahan semua. Waduh, gak tahan. Nah, makanya termasuk komentator yang ngomong, wah, terlalu keras ngomong. Loh, mbok pikir iki gending Jawa ta ya apa? Kalau ini kabeh jadi juara internasional, Pak. Kalau mau juara internasional harus kayak gitu, harus keras, harus disiplin. Ngerti Pak, maksud saya? Kalau Anda nggak kuat, iya nggak bisa. Nek kon ngapain gending ya, nang desa ae gak apa-apa. Lodrokan ae gak apa-apa ya. Jadi nggak masalah. Ya kamu tapi jangan jadi pemain profesional dong. Jadi atlet gending ae lah Loh, tapi kalau kamu mau jadi pemain pro ya siap, ditempa layaknya pemain pro. Makanya standar kita jauh kan. Nah, komunitas Yes itu kita udah bangun bukan sehari 2 hari. Perusahaan ini udah 21 tahun. Dan kami udah mencetak, maaf ya, orang kayak Pak Wahyu ini cuman bukan satu. Orang kayak Pak Wahyu ini bejibun. Banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Semalam kan saya baru balik dari Medan. Ya kan, baru balik dari Medan. Kemudian dari Manado, dari mana. Banyak, murid-murid kita banyak. Di seluruh Indonesia. Nah kalau mentalnya siap, dididik, ditempa, ayo. Nah, saya nggak peduli kamu mau dari Semboro, mau dari mana lah, Banyuwangi, pojokan lah, sampai ngeliyep lah, sampai mana lah, terserah lah. Kalau kamu punya niat dan tekad, ayo, kita siap didik. Tapi kuatnya mentalmu. Awalnya mungkin kain-kain. Yes I Can salah satu
Ya saya kan belum tujuan akhir, itu cuma salah satu tempaan awal. Kalau kamu mau ditempa awal di Yes I Can, ya sorry ya, kamu nggak usah lah tadi promosi Yes I Can ini harus ikut, nggak perlu, nggak usah. Kamu sendiri yang mau sukses nggak? Mau nggak? Kalau mau ya kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu gitu. Terus kamu bilang, aku kan duit lah. Kan kamu lihat ya, kalau di kolom komen aku nggak punya modal, mentolo ngomongin ini. Tapi harus soge itu kondi. Karena apa? Karena nggak punya loh Pak, saya nggak punya modal. Justru kamu nggak punya modal itu. Makanya saya bilang, ini loh modelnya berapa? Dengar tadi dia ngomong. Modal awal ya, 650. Itu gara-gara magang. Nggak jadi beli HP. Nggak jadi beli HP. Tapi softwarenya gini beda. Coba software anak sekarang. HP sih rek, iPhone rek, dipamer nolek nang konco-koncone, macak soge. Padahal cicilannya gak waras-waras, gak mari-mari. Itu kan ngomong saiki. Apalagi setiap hari nonton Instagram. Bosku, kaya banget bosku. Panas tiap hari. Padahal nggak lihat kondisi realita. Nah, untung seorang Wahyu yang dari desa istilahnya, tapi beliau mau nurut, ditempa nurut. Ya, ini pesan saya. Jadi hari ini bisa beli mobilio ya. Wah, keren. Second atau yang baru? Second tahun 2015. Oh ya lumayan. Harganya berapa kemarin itu? 150-an. Loh, dengar. 23 tahun bisa beli mobilio 150 juta. Sakti kan? Saya tanya, mau nggak? Mau. Orang lihat kan cuma mobilionya. Orang lihat kan cuma Singapurnya. Orang kan nggak lihat bagaimana Mas Wahyu ini berproses. Jujur, kamu selama 17 tahun kan kamu ada di lingkungan desa Semboro, kemudian kan jauh nggak didikannya? Jauh Pak, di sana adem ayem terus guys gitu. Adem ayem tau? Pokoknya makan kumpul gitu. Iya, makan nggak makan, penting kumpul ya. Loh kan istilahnya kalau orang desa itu kan semua tercukupi ya. Iya. Kurang ya garek metik di ladang, menurut ya kan. Betul. Loh iya kan betul ya. Betul. Kurang duit ya pedusnya dibeles itu kan ya toh. Iya kan. Nah, iya paling kan gitu ya. Iya. Hidupnya itu santai, Pak. Santai banget. Ya itu Indonesia. Terlalu santai. Makanya begitu kena kata-kata setutan kayak gini, kayak kesetrum. Terus kalau yang nggak kuat dicap, sombong. Makanya orang kalau nggak kuat dengar motivasi saya dicap sombong. Nek saya, karepmu. Saya nggak butuh orang santai-santai kayak awakmu nggak butuh. Saya butuh orang yang mau dibentuk. Saya butuh orang yang mau dibentuk. Dan masalahnya nggak semua orang mau dibentuk, nggak siap dibentuk. Dan untuk sukses ya siap ditempa, siap ditempuk. Dan dibentuk itu nggak enak. Nggak enak dibentuk itu, keras, sakit, menderita. Awalnya gitu nggak? Sangat. Sangat. Ya, kerasanya gimana? Yang awal gabung itu gimana? Ditolak atau? Tadi kan saya cerita di depan, gabung itu biasa di lingkungan Jember alus-alus, di Surabaya, dibisu-bisuin, dodolan pembalut, anu wong wedok sembarang gitu. Betul. Mancal, montel itu. Betul. Itu wis kayaknya hampir menyerah waktu itu. Hampir menyerah. Cuma karena ada Pak Handi itu yang ngadem-ngademi. Betul. Akhirnya tetap mau bertahan sampai sekarang. Ya. Terus akhirnya ikut CBC ya? Ikut divisi. Ikut ya. CBC. Ya. Terus kemudian ikut Yes I Can. Can. Apa yang Anda rasakan perbedaannya setelah Anda ikut pelatihan-pelatihan yang standarnya internasional ini? Pertama, tenang menghadapi masalah, itu yang paling penting. Karena saya dulu orang yang sangat gerusa-gerusu, cepat mengambil keputusan, mudah marah, nggak terimaan. Setelah ikut CBC itu nerima, lebih sabar, ngadepi orang tua juga bisa lebih sabar. Itu yang poin yang sangat merubah hidup saya, Pak. Dari Yes I Can? Dari Yes I Can, semangat Yes I Can-nya. Jadi dulu mungkin terlalu santai karena di desa itu ya sering nyampe desa santai aja, wes santai. Yes I Can akhirnya merubah mindset, harus bisa berhasil semudah mungkin. Umur ini nggak tahu kapan kita akan meninggal dan lain-lain. Akhirnya dari situ kemauan Yes I Can saya tumbuh dari semangat Yes I Can.
Jadi orang yang asalnya dari desa, ketika Anda berangkat ke kota dan melihat lingkungannya seperti, apalagi Anda sudah ke luar negeri, Iya. jujur, pola pikir Anda berubah nggak? Jauh. Jauh. Yang belum pernah lihat Singapura jadi lihat Singapura. Iya. Setelah Singapura mana lagi? Hongkong. Hongkong. Sudah nyampe Hongkong. Terus kalau orang sini kan ngomong, emang dari Hongkong, ya kan? Ini benar sampai Hongkong beneran nih. Kamu sampai lihat Singapura dan Hongkong itu kan kota yang berbeda ya. Itu gedung pencakar langit. Apa kesannya pertama kali lihat Singapura? Kayak mimpi, Pak. Kayak mimpi ya. Nggak ada ini di Semboro ini. Terus lihat apa ya? Kayak di film-film lah ya. Iya, Happy banget. Terus merasakan nggak kalau makanannya itu harganya beda jauh? jauh, Pak. Saya makannya aja nggak bisa pakai sumpit, Pak. Nggak kan, Anda ikut tour kan sama trip Iya. ini kan free. Free. Cuman kan mau coba local food. Betul. Local food itu mahal nggak harganya? Muahal benar. Padahal dapatnya sedikit tapi muahal. Rasanya pun enakan yang dari Keke. Iya, contoh ya. Kalau kamu di Semboro, mungkin di Jember, mungkin bakmi goreng 8.000, 10.000 masih dapat. Ya. Di Hongkong kemarin berapa? 200.000 ya kalau? 200.000. 200.000. Mangkok yang sama ya. 20 kali 20 kali lipat. lipat. Nah, kalian mau hidup lebih baik, lo itu baru sekali makan loh. Makanya Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai. Jadi ketika standar hidupmu naik, level hidupmu naik, ya itu pasti ada sesuatu. Nah, mungkin Anda tiba-tiba bisa mencapai ke situ. Nah, jujur, kayak orang kaget nggak waktu pertama kali? Kaget sekali, Pak. Kaget sekali kan, misalnya kan dari desa betul-betul seperti kayak gini. Wah, ini mulai lah kayak Arjuna ngono ya. Oh. Pulang ke Semboro ngono kayak Gatot Kaca ngono ya. Ya disambut-sambut ya. Kayak pahlawan mulai haji ngono ya. Wah, asli ya, sawangar ya, ganteng ini mana ya. Tapi sudah punya ya. Yang cewek-cewek jangan ngelirik ya, sudah ada yang punya ya. Nah, ini juga salah satu kunci. Salah satu kunci kenapa Pak Wahyu ini juga cepat maju. Karena pasangannya dukung. Nah, ini penting. Makanya nek kono iku gak duwe pacar, gak usah ngebet pacaran. Makanya nek pacaranmu gak pernah dukung, gegeran to, omsetmu turun. Nah, ini bagus berdua bersama-sama bangun. Ini teamwork. Mulai pacaran sama Rizky kapan? 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Selama 5 tahun ini, Rizky kan sama Wahyu kan sama-sama saling mendukung. Facial, Wahyu yang Keliling. keliling. Nah, ini teamwork. Ya, ini teamwork sekali. Ini bagus sekali. Untuk anak-anak muda ini sangat bagus. Sampai kemarin sudah bisa sampai hainan bersama-sama. Iya, betul. Nah, ini pre-wedding. Ya. Loh, ini sangar. Wong Semboro pre-weddingnya nanti. Kali ganteng nang liyep Pak ya. Lho iki wis tutup hainan lho. Kok enggak main-main? Sakti. Nah, ini bagus. Ini tolong kontennya ini disimpan ya. Ini menarik ini. Loh ya menarik. Loh belum merit sudah punya mobil, sudah keliling dunia punya foto-foto. Oh, iku sesuk nek geber ngono kawin nang desa ngono. Foto-foto nek nang luar negeri ini rek. Oh, sangar ya kan. Nah, itu kan pasti mengagetkan orang satu desa. Nah, artinya apa? Ini mindset. Ini pola pikir. Ya, ini pola pikir ya. Ini pola pikir. Dan apakah ini terjadi dalam sehari ini? Enggak. Ya, ini 6 tahun. Dan jujur ini belum apa-apa. Wahyu ini cuma sebagian kecil. Kalau you dibandingkan pulang ke Semboro anak seusianya ya keren sangat. Tapi kalau nggak usah jauh lah, nggak usah sampai ke kota Surabaya. Kalau dibandingkan dengan sampai di Jember atau kota Malang ya belum apa-apa. Ya, ini belum apa-apa. Nah apalagi yang lain-lain. Nah, jadi adik-adik yang datang hari ini ya, saya hari ini seneng ya melihat kalau kalian mau maju, ya, hidup mau lebih baik, itu bagus. Kalian nggak usah lihat yang naik Lamborghini ya toh, siapa Just No Limit, kadon. Mimpi itu boleh kadon, tapi lihat yang terdekat, Mas Wahyu ini aja. Betul nggak? Ini termasuk salah satu inspirasi. Dan ingat, dia bisa menjadi seperti ini. Bukan kebetulan, tapi ada proses penempaan. Ada komunitas yang bisa menjadikan softwaremu ini berbeda. Ngerti ya? Iya. Hardware boleh Semboro, hardware boleh kota Jember, hardware. Kalau ini di Semboro, dicolong nang Jember lah sing model-model Wahyu iki lah akeh. Iya toh, modelnya kan kurang lebih ngono lah. Tapi softwarenya ini sing siji. Softwarenya ini lain. Pasti beda.
Ya kan? Dulu kerempeng. Kamu ada fotomu waktu 17 tahun? Ada. Ada ya? Kerempeng kurus kayak beting loh terus kan. Nah sekarang kan sudah mulai berisi. Loh lahir ya. Duit soalnya. Loh ngomong aja, ini bendino kerupuk terus ya kerempeng. Nah ini salah satu contoh. Bagus, selamat untuk Ayu. Terakhir, kapan akad nikahnya? Terus jepoin aja, kesuwen. Mau kron dulu atau ya apa? Atau langsung? Oh saya ini pakai behel barang, kesuwen. Langsung gitu loh. Masalah untu pun diperhatikan deh. Coba kon sangumu saya ketahui untu apa nih Pak? Oh iya saya udah poin aja ngomong, ini layak tuh. Betul kan? Iya, Pak. Nah, sudah PR itu. Masalah ditanya guyang-guyung tuh. Ya sudah, nggak apa-apa ini saya resmiin aja sudah. Nggak apa-apa, nanti siapa jadi saksi. Ini salah satu contoh ya, bahwa saya sangat bangga. Karena apa, ini adalah murid yang betul-betul hidupnya itu berubah. Saya tahu Wahyu ini numpak bus wireng, kayak beting persis. Tapi hidupnya benar-benar karena softwarenya berubah. Nah ini paling penting. Jadi gini ya Bapak Ibu, seperti kata-kata Mao Zedong, Presiden pertama Republik Rakyat Tiongkok. Bukan hei mau aja tai mau, itu maksudnya apa? Tidak peduli mau kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa nangkep tikus. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Sama. Kamu gak peduli mau beting ireng, gak peduli Pak. Mau kucing putih, kucing ireng, sing penting tikus itu nangkep. Nah iya. Kamu hari ini banyak orang berpikir rasialis, wah sukses ini hanya orang yang memiliki kulit tertentu aja. Itu mindset dari mana itu yang ngajar kayak gitu? Itu lingkunganmu yang ngawur itu ngajarin kayak gitu. Loh di SP30 nggak ada itu kayak gitu, betul nggak? Semua orang punya hak untuk sukses. Nggak peduli mau kucing ireng mau kucing putih, yang penting tikusnya badok kabeh ngono cerita. Lah kalian yang mikir, waduh yang bisa nang tikus cuma kucing putih, saya kucing hitam apa daya? Loh salah. Justru kucing yang nggak bisa nangkep tikus itu kucing gemuk. Kucing yang lemu kayak Garfield itu loh, ngerti gak? Gak iso mek ngeong ngono, gak iso ngadeg lemon soalnya. Kucing yang bisa nangkep tikus itu kucing lapar, tahu gak? Kucing yang ngais-ngais di sampah. Kucing kampung itu loh, ngerti gak? Yang kurus, yang kletok bedengnya itu loh, ya kan? Nah itu baru bisa dapat mobilio, ngerti gak? Kon kelemot ngono, gak iso Pak. Ngerti? Nah itu adalah salah satu terapi mindset yang saya mau bantu. Makanya saya senang kalau Indonesia dilatih pelatih Korea itu saya senang. Ya nggak salah. Nah, Korea itu ya negara cuma penduduk 50 juta. Loh itu 50 juta itu Pak ya sama kayak Jawa Timur plus sedikit Jawa Tengah Pak. Itu ya itu sudah jadi satu negara Pak. Dan negara itu Pak ya langganan Piala Dunia. Dan negara ini Pak bisa menaklukkan dunia sekarang dengan K-popnya. Ya, negara ini bisa menaklukkan dunia dengan Samsungnya. Ayo. Negara ini bisa menaklukkan dunia dengan apa? Dengan teknologinya yang mutakhir. Ya nggak salah kalau standar dia tinggi. Dia dengan negara yang sangat terbatas dan negaranya itu gersang Pak. Korea Selatan itu gersang. Buah-buahan itu seringkali impor. Iya benar. Kita ke Korea kan pernah ya beberapa kali. Memang negaranya bagus, tapi buah-buahan itu impor. Gak iso. Korea dibandingno Semboro itu gak iso Pak. Kon gua Lombok sesuk tuku Lombok itu gak ono. Dari situ tuh gersang. Makanya penduduknya tuh keras, tempaannya tuh keras, disiplinnya tuh keras, dan suhunya ekstrim. Makanya sekarang kenapa kok Korea kena corona? Karena suhunya dingin dan ekstrim. Kadang-kadang bisa minus 20 derajat. Lah kon dek kena suhu 10 derajat des kuatuan gak karu-karuan. Lalu mau minus 20 gimana? Nah itu kan gak kuat mentalnya. Nah, makanya mental ini harus ditempa. Indonesia itu negara terlalu nyaman. Dari Sabang sampai Merauke, sepanjang tahun itu setiap hari pasti matahari bersinar. Korea itu belum tentu matahari setiap pagi bersinar, belum tentu. Lo baru tahu kan kalian kan? Kalian di sini mau cari matahari santai kan? Kenapa bule itu setiap kelihatan pantai dia langsung telanjang berjemur? Saking kok kene motone jelalatan, wah ono sumur. Lah iya kan? Lo kenapa? Karena di negaranya itu tidak ada matahari. Itu masalahnya, dia lihat matahari itu seperti kalian lihat salju itu loh. Wow, salju rek. Padahal di kulkasmu ya oke ya. Nah, sama, itu mindset yang sama.
Jadi ketika kalian itu tidak pernah melihat salju, itu seperti bule melihat matahari. Nah karena kita itu terlalu nyaman, suhu terlalu enak, makanya coronanya nggak masuk. Suhunya itu stabil, paling musim hujan, musim panas, hujan kemarau, cuma itu aja. Nggak lebih dan nggak kurang. Sehawanya itu adalah termasuk hawa yang tidak ekstrim. Indonesia ini negara yang terlalu aman, nyaman, makanya tumbuhan itu tumbuh dengan bagus. Nah, sesekali kalau kita ke negara yang maju, nggak bisa. Nah, tapi coba, karena terlalu nyaman ini Indonesia, makanya karena terlalu nyaman, tanam apapun tumbuh, sumber daya alam tinggi dijajah terus. Ngerti? London jajah 3,5 abad, tambah Jepang lagi 3,5 tahun. Keseneng kan, karena apa? Lu mungkin ini lontong-lontong. Diopono iya. Lu iya kan? Lu ternyata itu sudah masa penjajahan 75 tahun Indonesia merdeka. Ya saya pancet lontong. Nah ini loh. Akhirnya zona nyaman, akhirnya tidak pernah dibentuk di tempat, diajar. Nah, ketika diajar baru sadar. Oh iya, ternyata saya ini bisa hidup lebih baik. Dan ditambah lagi doktrin-doktrin yang melemahkan mental. Sudahlah, rezeki itu tidak usah dikejar. Rezeki itu sudah ngatur. Hidup yang penting mengalir saja, ya kan? Ini doktrin-doktrin yang melemahkan mental menurut saya. Salah tidak, melemahkan mental iya, sehingga Anda yang penting sudahlah, hidup ini cuma sementara, uang gak dibawa mati. Seringkali kita terima kata-kata seperti ini. Dan akhirnya makan gak makan sing penting kumpul. Lah iya wis. Loh karena apa? Ya doktrinnya cocok, kenapa? Ya memang bener ya. Gak kelaparan ya. Gak kelaparan ya. Iya kan? Nek kalau gon turu nang masjid yo iso. Apa ya itu Indonesia kan? Kok nang Amerika diusir kok ndak ngawur. Homeless kamu. Termasuk orang homeless. Ndak ono. Lah sini enak ya. Gembel bambu ditampung pemerintah. Enak. Ya, nah, akhirnya nyaman. Ketika nyaman, mentalnya menjadi lemah. Ketika mental lemah di tempat, kita diomong sombong. Bukan saya yang sombong, kamu yang nggak kuat terima mentalnya. Kamu yang nggak kuat terima pelatihannya. Ketika kamu kuat, kamu diangkat ke derajat yang lebih tinggi, ya jelas taraf hidupmu berbeda. Jadi selain Singapura, Hong Kong, mana lagi? Kemarin terakhir hari ini? 3 ya? Iya. 3 negara ya sudah. Wah gila. Singapura sudah, Hong Kong sudah, Thailand sudah. Ini negara-negara terpenting di Asia sudah pergi semua. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Mestinya ini Thailand ya besok. Iya. Belum pernah ke Thailand kan? Belum. Tapi berangkat besok ini. Tidak boleh sama orang tua. Oh iya, soalnya orang tuamu di corona. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita ada program ke Singapura lagi. Siapa mau Singapura angkat tangan? Teriak dong, saya gitu loh. Keren. Nah kalau seperti itu baru kita bisa maju. Makanya kalau saya baca tadi berita pelatih seperti kayak gitu, loh ini menurut saya bukan hinaan ini. Ini realita ini. Pelatih pemain timnas suka gorengan, makanya fisiknya lemah, cuma bisa main 20 menit. Goceknya kayak pemain SD. Loh, ini bukan hinaan ini. Ini realita. Loh, kalau mau dilatih pelatih kelas dunia ya kayak gitu. Itu kan yang kalahkan Jerman kan pelatih itu kan. Ya. Oh, iya. Betul kan? Jerman kalah 2-0 kan gara-gara pelatih ini kan. Loh ya jelas, standar dia ngomong kayak gitu ya pantas. Kita aja nggak siap terima mentalnya. Iya kan? Lah, ya lain pak, satu protein gini beras kencur, tok ya seje ngombe. Ya gak bisa sih tuh ngombe sinom lah, sinom itu kalorinya sudah tinggi, tambah gula. Lah sana makanannya protein, badannya lain pak, beda, kualitasnya beda. Makanya kamu coba lihat ya, atlet-atlet kelas dunia, badannya itu bagus, kering. Lah gue pikir kamu badan itu mentol-mentol itu, makanannya itu apa? Dijaga. Nah, kenapa Indonesia badannya tuh menggelambir semuanya? Apa mana wis ono anak telu, ono ibu-ibu, waduh, wis melar sak ndi-ndi, melare wis gak ngena wis ya toh. Nah, itu ya inilah, makanya saya nggak bisa jaga matang. Istri saya anak 2, sekarang anak saya ini yang pertama 11 tahun, yang kedua 7 tahun. Istri saya sekarang badannya kembali normal sebelum dia menikah. Loh iya benar, karena dia jaga. Yang lain wah body goals semua itu. Iya toh. Kamu itu yang penting harus punya target. Jangan cuma lihat body toh ae. Kamu harus jaga pola makan. Kamu mau jual romil kok gak payu-payu? Yo nonton awamu, geblok nonton.
Romil. Lah ya apa ceritanya? Saya nih ngomong kasar ya. Tapi ini nyeplak mental, ngerti ya? Lo kalau nggak kuat ya mending unsubscribe. Lo iya. Kamu mau sehat, kamu mau betul-betul jual. Loh, tunjukkan foto before after. Nggak enak Bapak Ibu. Nggak enak. Tapi itu betul-betul kita punya body goals. Kita mau buktikan kalau kita itu memang bisa. Iya kan? Nah itulah, makanya kuncinya sekarang kita wajah. Ya, toh, pastikan wajah Anda before after dulu apa? Dulu celeng ireng ngono lah. Saya kan, wah, seger wajahnya, bersih. Ya kan, wajahnya cerah. Ya perawatan rek skincare rek kon kabeh Sari Ayu tok kabeh ayu piye ya sampai nyebut merek saya ya sudahlah. Yang terpenting ya kita harus tahu standarnya itu beda. Bagaimana supaya kalian punya penghasilan yang bagus? Makanya wajah itu dirawat bukan diedit ya toh. Iya kan? Wajah itu dirawat. Kalau wajah mau bagus itu dirawat. Jadi tanpa edit pun wajahnya tetap segar. Ya. Nah itu salah satu hal yang kita bisa sampaikan. Nah, coba kita lihat orang Indonesia makanannya apa? Kremesan, penyetan, isinya cuma minyak, murah, nggak bisa. Pola makan itu yang seger. Nah itu salah satu contoh. Nah produk Kiki semuanya udah lengkap. Apalagi tahun barusan kita keluar Beauty Lock ya. Beauty Lock itu dari astaxanthin. Ya itu kalau kamu kasih ke orang tua kamu, tolong foto ya sebelum dia minum, tolong difoto dulu before minum. Harganya berapa? 350. Hah? 350 per box. 350.000 per box ya kan. Orang ngomong, wah larang. Ingat ya, bukan produk kita tuh mahal. Pangsa pasar kamu yang tidak tepat. Saya sudah bilang, produk kita tuh nggak ada yang kata mahal. Kamu jangan jual mobil Mercedes-Benz di Semboro, ya gak payu. Ngerti maksud saya? Nenak Semboro, dodolo, krepe, itu payu. Kok jual Mercedes-Benz nggak laku? Berarti itu segmennya tidak tepat. Itu loh. Produk kita astaxanthin, orang mau perlu saya larang. Loh, bukan masalah mahal. Kon KP ayu tapi gak gelem bayar harga. Caranya piye? Gak bisa. Itu harus pola makannya yang diatur. Astaxanthin, itu wajah itu membuat wajah lebih segar. Bayangkan, saya satu hari itu minum SOD itu 4. SOD itu satu itu harganya berapa? 30.000. Tuan. Satu itu saset 30.000. Saya sekali minum tuh 3 saset, itu paling minim. Loh, terus kemarin reunian sama teman, 25 tahun, silver, reunian silver. Saya ini datang itu dengan wajah yang sungkan. Chan, ya apa? Wajahmu gak berubah ya mbak SMA ya? Lah saya lihat wajah teman-teman saya, ya maaf tapi ya saya gak berani melontarkan, saya public figure ya. Tapi asli mbak Rai ini wis koyo tante, iya, kayak bule-bule, wis ubanan, ya kan? Tapi ngomong lemu, tapi yo gembrot dengan. Lu sungguh. Terus bapak, aduh, saya mau positif, saya sungkan gitu. Karena faktanya saya terlihat paling muda di antara mereka. Lu gimana nggak muda? Wong sekali makan 100.000. Makanya saya sering bercanda, kencing saya ini mahal karena mengandung SOD. Loh, kencing saya ini nyirami tanaman. Oh, itu pupuk Pak ngawur. Tanamannya itu boleh gede-gede. Karena kucing lemu-lemu Pak ngawur Pak. Loh, kucingnya lemu-lemu. Iya kan? Kucing telu lemu-lemu lah. Iya. Iya. Maaf, ini bukan ngomong apa. Mau nggak punya kualitas hidup yang lebih baik? Oh. Berjuang kayak Wahyu ini. Sari bawah, berjuang fight. Iya, semua dari bawah. Kalian itu hidup itu nggak ada ceritanya. Makanya Bill Gates ngomong apa? Kalau kalian lahir melarat itu bukan salah kalian. Tapi kalau kalian mati melarat, ya itu salahmu. Loh ya bener kan? Betul kan? Karena kita nggak bisa milih kita mau dilahirkan di keluarga siapa, betul kan? Aku milih, aku tak anak jadi anak Pak Chandra, ya aku kan jadi anak petani. Mbakmu dah kayak ngono ya, gak ono ceritane. Tapi kan kita oke. Kita nggak usah ngomong keadaan orang tua kita seperti kata-kata Robert Kiyosaki, rich dad and poor dad. Ya sudah, this is my poor dad, this is my education of my poor dad, and I don't blame my poor dad. Saya nggak menyalahkan poor dad saya, karena sebenarnya poor dad itu adalah dia nyindir seluruh orang tua kebanyakan di seluruh dunia. Yang mana, sekolah yang tinggi, dapat beasiswa, setelah tamat semoga terima jadi PNS lah ngono cerita. Terus kebanyakan itu kayak gitu. Ya kan? Nggak ada ceritanya orang tua itu
Oh nak, kamu tuh nanti, nah mungkin zaman sekarang sudah mulai berubah. Mungkin gara-gara orang tuamu subscribe SB30 ya. Jadi cara berpikirnya sudah, kayaknya PNS sudah bukan yang terbaik. Apalagi nanti lihat Selasa besok, wah ini judulnya kurang ajar bener. PNS akan bubar tahun 2024. Loh itu saya berani ngomong. Oh sadis, nanti lihat isinya. Loh serius, loh benar. Tapi tanda tanya gitu loh ya. Jadi, loh, soalnya gini, saya mengacu pada statementnya Pak Jokowi per Januari dan Februari ini, PNS untuk eselon 3 dan 4 mulai ditiadakan. Eselon 3 dan 4 itu yang bagian administrasi. Sehingga adik-adik yang saya cintai, kalian apakah masih mau melamar jadi PNS? Ya saya nggak tahu. Sekarang istilahnya ASN, aparatur sipil negara. Karena eselon 3 dan 4 ini sudah pasti digantikan oleh robot AI. Itu sudah pasti. Karena apa? PNS itu bisa sakit, bisa mencret, bisa nggak masuk. Lah, robot ini kan masuk terus. Administrasi apa ya? Cuma scan, selesai, legalisasi selesai loh. Ini nggak perlu manusia. Sama seperti di bank itu, nggak perlu teller. Semua digantikan dengan mesin setor tunai, selesai. Gitu. Nah itu robot AI. Nah, eselon 3 4 ini akan hilang dulu. Fix. Hilang dulu. Sehingga pertanyaan saya, masihkah ada PNS 2024? Dan kalian sekolah mati-matian hanya untuk PNS. Coba lihat Semboro, PNS sih favorit tuh. Oh ya nomor 1. Pasti. Apa naik kelambi coklat ngono. Ono pangkat ngono. Wis dadi Pak Lurah. Pak Lurah. Coba iki pedagang pembalut, coba sih gelem. Tapi Pak Lurah pernah nggak ke Thailand? Pernah nggak ke Singapura? Pernah nggak ke Hainan? Bener tuh baik-baik. Nah, makanya mindset ini pelan dan pasti akan berubah. Tapi video ini nggak tahu ya. Semoga nggak di take down oleh YouTube ya. Soalnya ini kata-katanya kasar sekali. Tapi bukan kasar, saya ngomong fakta. Ya kan? Nah, kita lihat aja video besok. Udah saya buat tajam, datanya lengkap semuanya, pemberitaannya lengkap. Dan saya tahu pasti banyak PNS marah-marah. Kenapa? Saya usik ranahnya. Tapi yang calon PNS bingung. Iya bener juga ya. Yang pernah dulu mendewan-dewan PNS nonton ini, gak mungkin. Seperti dulu ngomong Gojek menggeser Bluebird, gak mungkin kan? Tahu-tahu hilang menurut. Seperti dulu perusahaan travel digeser Traveloka, gak mungkin. Tahu-tahu hilang menurut. Sama. Karena robot AI lebih murah, efisien, dan lebih akurat. Manungsa dan menungso, akeh human errornya. Engkau kon ngene sik ngantuk, lho kok keliru. Susah. Iya kan? Sedangkan AI sudah tidak perlu gaji, UMR. Loh, kalau kamu hilangkan ASN di Indonesia, loh jumlah ASN di Indonesia ini Jawa Timur itu aja, kalau saya nggak salah itu jumlahnya itu jutaan. Lah kalau jutaan eselon 3 dan 4 dihilangkan, misalkan ya nggak usah, itu cuma Jawa Timur doang loh. Dipangkas lah 500.000 loh, itu Pemprov Jawa Timur tuh bisa menghemat biaya 500.000 kali 4 juta. Itu berapa? 500.000 kali 4 juta. Itu berapa triliun itu kamu bisa hemat setiap tahunnya? Triliun Pak, lebih baik bangun jalan Pak duitnya. Sudah lebih bagus, terus beli CCTV Pak. Iya kan? Jadi ini ASN sih bolos ngantung angop terus dulit Mobile Legends ini cekel mangan duit negara toh tapi kerjanya dulit Mobile Legends. Nah, apa? Nah ini kan banyak orang itu tidak mikir sampai ke sana. Nah karena suka nggak suka negara ini akan menuju ke sana. Apalagi saya cerita di 2024 itu saya akan cerita tentang artificial intelligence. Bagaimana sekarang otak manusia sejak SD itu dia bisa direkam. Jadi anak SD itu direkam di sini. Oh anak ini kenapa IPA-nya dapat 5? Kenapa ini matematikanya dapat 7? Kenapa pendidikan jasmani dapatnya cuma 4? Kenapa PMP ya sekarang ya? PMP itu PPKN ya? PPKN. Dulu nama saya PMP, makanya buat akan ditolak, pusing saya. Yang betul itu pendidikan moral Pancasila, itu yang benar. Kayak zaman saya dulu. Kemudian setelah itu berubah lagi. Nah, anak itu bisa ketahuan. Jadi nggak mereka-reka. Makanya kan kemarin Pak Nadiem kan udah jelas mengatakan bahwa UNAS itu diskriminasi. Jadi selama tahun depan Anda sudah nggak ada UNAS lagi. Anak saya huri-huri, hura-huri, tok ngomong, kono gunain. Karena UNAS itu diskriminasi. Kenapa? Orang yang UNAS itu pasti ikut bimbel. Nah, bimbel itu duit. Nah, yang bisa bayar duit adalah orang yang punya duit. Nah, yang nggak punya duit nggak bisa bimbel.
Nggak bisa bimbel, nggak lolos UNAS. Berarti UNAS hanya untuk orang yang punya duit secara nggak langsung. Itu diskriminasi. Jadi UNAS dibebaskan tahun depan. Yang sudah nggak pernah UNAS ya nggak masalah. Gitu. Saya ya super UNAS. Saya UNASnya lebih ngeri dari kalian. Dulu saya namanya EPTA, terus pra-EPTA, terus pra-EPTANAS, terus EPTANAS. 4 kali saya dulu. Loh iya, ikut duit. Tapi soalnya bocor. Itu zaman saya dulu. Soalnya bocor ya podo ae. Lah lopo pra-pra itu ya. Tapi bayar soalnya. Aduh ya sama aja lah, itu zaman saya dulu ya. Tapi intinya betul kata-kata Pak Nadiem, apa? Kalau sistem kurikulum pendidikan ini semuanya diawasi pakai alat itu, keren. Sehingga anak ini bisa dideteksi. Lain kali dia bisa jadi entrepreneur atau enggak. Anak ini bisa dideteksi bisa jadi olahragawan atau enggak. Anak ini bisa dideteksi dia bakal jadi seniman atau enggak. Anak ini bisa dideteksi orang ini bakal jadi dokter atau enggak. Bisa diketahui sejak dini. Lah sekarang guru nih setengah sakti, Pak. Iki arek iki opo ya? Goblok apa pinter? Guru ini pusing. Terus pulang nih nilai 6 gak naik kelas ya mau goblok. Lah padahal gak goblok. Iya kan? Wahyu dulu termasuk juara kelas enggak? Lumayan. Oh, ini berarti pinter aja nih Pak Anjani. Lumayan ya. Nilainya termasuk bagus. Lumayan. Ya, lumayan kan? Nah, berarti dia memang oke gitu. Tapi ada sih sudah pelajarannya bagus, tidak pernah ulang pendidikan. Tapi ketika di masyarakat dia jadi orang fail. Ya. Itu kenapa? Nah, nanti dengan adanya analisa alat itu, nah itu saya ngomong di 2024 itu. Video ini. Cuang aja nih videonya. Lihat aja. Anda nonton itu, Anda akan lihat futuristik. Anda akan lihat masa depan. Nanti anak Anda itu bakal jadi seperti apa? Keturunan kita, generasi berikutnya ini keren Pak. Jadi orang itu tidak mungkin pilih-pilih. Salah pilih. Nggak ada istilah salah pilih jurusan itu. Sekarang kan masih ada salah pilih jurusan. Iya kan? Terus pertanyaannya saat, aku ini perlu kuliah apa enggak sih? Nah contohnya, Wahyu kuliah enggak? Enggak. Ngapain kuliah? Ngapain? 23 mobil. Lah koncoku sing lulus kuliah saya ini. Tuku velg tok Pak paling. Iya kan? Makanya jangan subscribe Pak Chandra. Nek gak kuat mentalmu gak kuat ojo subscribe saya. Omonganku ini kasar tapi cospleng. Iya kan? Betul. Nah, tapi ini fakta gitu loh. Karena apa? Jangan sampai salah pilih. Ketika Anda salah pilih, nggak bisa. Nah, itu satu. Kedua, atlet pingpong contohnya, itu sudah bisa diukur kecepatannya itu berapa. Nah, ketiga Pak, wes nanti delok dhewe videonya. Saya udah ngomong tuh lengkap semua. Jadi saya cerita tentang masa depan ini, bagaimana AI ini menghancurkan dan menghilangkan banyak pekerjaan. Makanya Pak Nadiem kan ngomong, belajarlah program coding, ya kan? Nah sekarang KK sudah bekerja sama dengan, belum dengar ya, sudah diumumkan sih, mestinya diumumkan di Thailand tapi udah diumumkan secara dini. Kita resmi KK Indonesia bekerja sama dengan Kompas Media Group, bukan Kompas TV, Kompas Media untuk digital marketing. Sehingga nanti untuk 2020 ini jangan kaget sebelum kita go public, konten-konten digital kita sangat keren. Sehingga jual produk KK jauh lebih gampang. Dan digitalisasi ini sudah mulai terjadi di era ini. Ya, jadi digitalisasi pelan dan pasti akan kita lakukan. Dan kita kerjasama dengan bukan sembarangan grup. Kita nggak bekerja sama dengan anak ITB atau anak lulusan Unitomo atau gimana. Kita langsung dengan Kompas. Saya kira itu grup media terbesar di Indonesia. Ya. Only the best will work with the best. Hanya yang terbaik akan bekerja sama dengan yang terbaik. Ya. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi artinya saya bukan nakut-nakuti, tapi ini sebuah fakta. Suka nggak suka, Anda suka nggak suka terima, itu luar biasa. Sama seperti Anda lihat kan sekarang di Surabaya kan sudah mulai kan, tiba-tiba rumahnya dikirimin surat tilang. Pasti, Jember belum ya? Oh iya, ya, jadi ketinggalan terus ya Jember. Surabaya kan punya Bu Risma ya. Itu cepat kan, jadi CCTV langsung ketahuan semua, itu sudah diterapkan. Nah di Tiongkok itu hampir setiap kota sudah kayak gitu. Ini baru Surabaya. Tapi apakah 5 tahun lagi nggak semua seluruh Indonesia kayak gitu? Pasti. Kenapa? Karena setiap lampu merah ada CCTV. Jadi kamu maju 1 meter, ketahuan langsung surat tilang datang.
Wong kamu pacaran di mobilnya ketahuan kok. Ini ketahuan. Di foto screenshot langsung ketahuan. Karena ada foto CCTV-nya. Nah, ini sesuatu yang kita harus tahu bahwa itu adalah teknologi yang maju. Nah, pertanyaan saya, masihkah perlu polisi lalu lintas? Ini akan terjadi. Nah, polisi prit, perlu nggak? Dan kamu sadar nggak, belakangan polisi di kota besar sudah mulai berkurang. Dan itu sudah diterapkan di Korea 10 tahun lalu. Kita kan tinggal 10 tahun. Makanya kita mau ngejar ketinggalan ini. Nah, kalau ngejar ketinggalan dia pasti siap-siap nggak enak, kan gitu ceritanya. Loh, Indonesia baru diomong petan 20 menit giring bola kayak arah SD, ngamuk-ngamuk ya. Itu ngamuk ya apa kan gak siap. Dilatih kelas dunia. Tarkam aja nih ngono ya. Iya loh, pemain nasional loh, modelnya kualitasnya gorengan. Gak bisa. Ya, Bapak Ibu. Oke, adik-adik yang saya cintai. Oke, saya kira ada yang mau ditanya silakan. Nah, ini mumpung ada Wahyu hari ini sini. Nanti saya mau naik mobilnya soalnya. Ya kan, diajak Wahyu diresmikan. Cocok ini. Ini namanya orang ngerti tata krama. Dulu dari nol bukan siapa-siapa, sekarang datang ke rumah gurunya. Itu betul. Ya, itu jadi anak itu harus seperti ini. Ojo habis manis sempat dibuang. Kamu nggak mungkin sukses kamu, tak jamin. Ya, ayo silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan ya. Ini NFT yang luar biasa ya. Siapa yang banyak belajar? Saya aja juga belajar dari dia banyak sekali. Kayak gendoran mental baru lah ya. Mungkin teman-teman di sini yang baru awal masih punya banyak kendala segala macam. Tapi kalau saya lihat perjuangannya Pak Wahyu ini jauh daripada anak yang zaman sekarang. Mungkin sempat saya belajar dari Pak Wahyu masalah pembukaan NFT tadi. Mungkin zaman sekarang tidak mengalami seperti itu. Karena Pak Wahyu hidupnya di zaman offline Mas Anda. Jadi untuk mental mungkin lebih matang. Nah, ini mungkin yang perlu ditambahkan. Nah, mungkin teman-teman yang online mau bertanya silakan. Mau tanya sama Wahyu, Pak Chandra juga boleh, silakan. Tidak berani bertanya. Tapi nanti terakhir, ini salah satu contoh. Jadi gini ya, orang Indonesia ini adalah tipikalnya itu pemalu, nggak percaya diri. Wahyu pernah nggak merasakan masa-masa pemalu, minder, nggak percaya diri, merasa diri tidak pantas? Pernah merasakan kayak gitu? Wah, aku ini soporek, cuma teko semboro. Tapi kok di lingkungan orang-orang yang top seperti ini, antara senang bercampur bingung, bercampur minder, ngalami nggak? Apa yang kamu lakukan? Nah, ini denger loh adik-adik ini. Ini penting ini. Apa yang di saat-saat itu yang membuat kamu akhirnya memberanikan diri? Kan pasti nggak pede. Betul. Ya dulu memang sempat gak pede banget karena nggak punya modal, bukan siapa-siapa, dari desa kecil, nggak punya temen. Akhirnya saya tetap memberanikan diri karena ingat impian saya dan orang tua saya. Jadi saya berjuang di sini bukan untuk mereka yang nggak saya kenal, tapi saya berjuang di sini untuk impian saya dan untuk orang tua saya. Makanya dari situ saya tetap mau belajar di sini meskipun dengan rasa minder, takut, bingung, tapi saya tetap paksakan untuk belajar akhirnya karena ingat impian dan orang tua saya. Oke, bagus sekali. Pulang. Dan orang tua itu dua hal yang sederhana, tapi dampaknya tidak sederhana. Dampaknya itu besar. Yang bisa membuat kamu keluar dari zona nyaman kamu, yang bisa membuat kamu keluar dari ketakutan kamu, yang bisa membuat kamu berani memasarkan produk yang dulu mungkin kamu jualan nggak bisa sama sekali. Emang dulu produk Keke pertama kali jualan bisa nggak? Saya 6 bulan sampai setahun tuh nggak bisa jualan, Mbak Chandra. Sama sekali ya? Bingung mau jual kemana ya? Iya, semangat tok sebenarnya. Semangat ya? Jual pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Kamu jual sering nggak laku? Sangat sering nggak laku. Sangat sering tidak laku. Contoh-contoh produk apa dulu awal? Paling awal itu dulu waktu sih baru-barunya Nates, diomongi wong lanang kok dodolan iku. Iya. Iku nek tutupe wong wedok. Wong wedok mosok kon masangno pisan. Apa jerawat padahal dulu saya sih hitam. Iya. Pel krim itu sangat sering ditolak di lingkungan Surabaya sini kan, dulu saya di sini soalnya. Iya. Si awal-awal di situ itu yang paling Oh, sempat ya? Iya. Awal-awal Wahyu sempat di sini ya? Ngajak Pak Hadi demo juga gak dibeli sama sekali waktu itu. Iya. Dan akhirnya selama setengah tahun, 1 tahun awal nyaris gak laku. Nyaris gak laku. Lakunya yang produk-produk apa aja? Ya cuma sabun
EPO, sabun anti jerawat, sabun hijau saja. Cuma ngundang orang tetap jalan. Cuma kalau jualan nggak bisa, bisanya ngundang orang aja. Iya. Itu ya. Ini dengar ya kisahnya ya Wahyu ya. Jadi sama ya. Nah tapi bertahan nggak? Sempat mau mundur nggak? Sempat mau mundur, Ini dengar nih. Sempat mau berhenti ya? sempat mau berhenti. Nggak tahan no mentalnya no? Nggak tahan. Iya. Terus kok ngapain kamu nggak berhenti? Karena waktu itu akhirnya waktu mau berhenti, tadi saya sudah cerita juga karena halal haram itu Pak contoh yang pertama. Halal haram. Halal haram. Emang kenapa halal haram? Tentang bonus keke itu loh dulu saya sempat, saya udah cerita tadi juga. Mm-mm. Bonus keke itu kayak ada kayak yang saya tahu kan dulu upline itu dapat lebih banyak. Betul. Nah itu yang saya pelajari. Iya. Yang MLM di luaran. Yang di luaran ya. Terakhirnya saya baca artikel dari salah satu anak Erlangga yang review KK. Ternyata kalau di KK itu kalau nggak kerja ya kita nggak dapat apa-apa. Meskipun kita punya downline seorang Cornstar Director, tapi kalau kita cuma seorang Ruby Star Manager atau SM, kita X nggak dapat apa-apa. Iya. Akhirnya dari situ kalau bisnis ini adil dari atas sampai bawah, produknya halal, dari itu saya mau bangkit lagi dan kena CBC zaman dulu akhirnya pulih lagi dan mau jalankan bisnis itu lagi. Itu bagus kan. Jadi sempat ada Jangan. keraguan-raguan ya. Iya. Tapi setahun kan nggak bisa jualan. Iya kan? Produk nggak laku. Iya. Jual kemana pun nggak bisa. Iya. Lah kamu kalau jual ke Semboro laku nggak? Apalagi pembalut kok tentang mulai Nganggu gombel lah mari ya. Nah, betul ya kan. Terus? ya, Ya kira-kira seperti itulah ya. Saya bisa nangkep lah. Terus? di sini pakai kain sih bisa dicuci ulang. Iya. Ini bisa dicuci ulang apa enggak? Waduh, bukan ngerti. Mental loh ini ya. Ini mental ya. Ini sebuah tantangan mental. Tapi bertahan nggak? Apa yang membuat kamu tetap bertahan? Yang membuat saya tetap bertahan waktu itu ambisi saya memang sangat besar sekali untuk bisa sukses di sini. Terus saya ngerasakan kerja itu sangat gak enak, kan saya magang di sini kan, gak enak rasanya kerja itu. Kongkon-kongkon, diskriminasi. Ya memang kudu ngono nek jeneng wong kerja. Tapi apa maneh ngono. Nah, terus. Akhirnya waktu itu saya bertekad aku harus mempersiapkan diriku ketika aku lulus, minimal aku udah punya gaji di atas UMR Jember waktu itu. Jadi ketika aku lulus aku ngomong ke orang tua aku nggak usah kerja lagi, aku udah punya bonus sekian. Akhirnya waktu itu saya beli motor juga, akhirnya dari situ orang tua merestui. Motor itu di tahun Tahun kedua kedua. waktu lulus Lah kan setahun itu nggak ada hasil. ya. Lah itu hidup dari mana kalau nggak ada hasil? Nah ini penting ini. Nih rumono nih. Ini kan yang kalian mau denger toh. Orang susah itu cuma mau denger masa-masa susah. Waktu itu enaknya saya kenal sama dia Pak Chandra. Oh, oke. Gitu. Jadi ketika saya nggak bisa jualan, sanggup 50.000 satu minggu, dia ini pinter jualan. Akhirnya saya nunut makan deh dia. Masa susahnya tuh di situ. Kayak Iya. sejualan saya cuma bisa. Jadi pasangan itu penting ya. Iya. Pasangan itu penting ya. Nah, ini penting sekali. Ini sangat-sangat penting karena support dari pasangan penting. Lupa kalau saya nggak punya pasangan gimana? Nggak usah meratapi diri. Orang yang nggak punya pasangan sukses ya banyak. Ngerti maksud saya? Artinya itu apa? Ketika kalian punya pasangan dan support, ketika kamu di masa sulit, nah itu luar biasa. Mau menerima kamu di masa sulit, itu luar biasa. Mau menerima kamu di saat kamu nggak punya apa-apa, itu luar biasa. Tadi kan ada tuh di instastory saya di saya. Apa yang membuat Pak Chandra tetap setia sama pasangan? Iku sing tak kok kudu tak waplok mbak. Tenang. Lu nggak tak tempelingnya untung sama saya. Saya cuma ngomong satu. Kamu nggak tahu proses perjuangan saya sama istri saya. Bagaimana saya membangun bersama-sama dari istri dari nol. Memang betul. Waktu saya pacaran sama istri saya sudah punya Mercedes. Tapi ketika saya sulit, apakah saya punya Mercedes? Hidup saya sudah selesai semuanya? Oh belum. Itu baru tahap awal. Nah proses perjuangan itu istri saya ada di samping saya. Mantan istri waktu itu. Nah itu penting. Nah seorang pria yang sukses, dia tidak pernah melupakan bagaimana dia dulu berjuang dari awal. Kadang lanang ini suka lupa. Dulu gak duit, eling pacare. Duit, eling wedok liya. Nah itu, pria itu seringkali jeleknya di situ. Begitu juga wanita. Sama-sama. Ada plus minus lah. Tapi ini penting. Nah, makanya saya tanya, ini kan mungkin Wahyu nggak pernah ditanya kan? Iya, nggak tahu. Nah ya sudah, saya kan jagonya nanya-nanya yang aneh-aneh.
Ini ya benar. Jadi waktu kamu susah, kamu makan di rumah dia. Iya. Dimasak apa jangan bening. Jadi bekalnya dia itu tak makan saya Pak Chandra. Oh ngono ya. Sampai Oh kayak geragas kowe. Makane kurus lho. Jatane bontekno terus. Iya. Terus Jadi dia kan pinter jualan juga waktu itu di sekolahnya. Jual sembarang wes, jajan-jajan gitu. Hasilnya dikasih sama saya terus. wih, cinta Sangat mati ya. luar biasa. Dia sudah jelas masa depan. Jelas. Ya, Ya, itu betul, benar ya. betul. Setahun awal itu. ya. Setahun awal. Tapi kan kamu, kenapa kamu masih mau bertahan gitu loh? Nah, ini penting ya. Iya. Ini penting, dengarkan baik-baik. Kalian yang mau mundur ya, sini mundur sekarang wis penting. Tapi kalau kamu dengar ini pikir, loh iya, saya tuh orangnya simpel aja. Karena waktu itu saya tahu meskipun saya belum berhasil sekarang, saya itu sangat terinspirasi sama waktu itu kan banyak leader di Surabaya sini juga yang masih muda-muda. Mungkin ini belum waktuku. Yang ada di otak saya waktu itu mungkin sekarang ini belum waktuku. Jadi aku tetap harus terus berjuang sampai suatu hari nanti waktuku akan datang. Harapan. Harapan. Jadi dia tidak pernah kehilangan yang namanya harapan. Nah, ini penting. Kalian kalau sudah kehilangan harapan, ya kalian cepat atau lambat akan meninggalkan bisnis ini. Itu sudah pasti. Karena di sini nggak ada gaji tetap, nggak ada gaji pokok. Kalian itu cuma mitra kami kan gitu ceritanya. Dan itu berlangsung 1 tahun. Berlangsung 1 tahun. Dan selain itu, nah dari mana kamu dapat harapan? Dari pertemuan. Dari pertemuan. Nah itu penting. Dari pertemuan. Konsultasi dengan mentor. Iya. Nah itu penting. Makanya di bisnis ini kenapa tadi 7 langkah 4 prinsip. Jangan pernah melalaikan prinsip konsultasi. Di langkah ke-7 jangan lupa ada buku, CD, pertemuan. Itu akan membuat Anda tercas terus. Untuk Anda terus grow. Kalian balik ke komunitas kalian, ke lingkungan kalian di rumah. Lingkungan toksik lagi. Pola pikirnya balik mana kayak kamu sebelum kenal bisnis ini. Kamu kayak dilatih pelatih kampung mana, ini dilatih pelatih korsel yang lain, Pak. Standarnya udah beda. Kamu begitu dilatih, waduh stalare, ojo soro-soro tane golek duit, wis salah. Kono iki tetep anak ibu. Lah paling ngono. Dilemahkan. Kelihatannya disayang, tapi itu dilemahkan. Kamu itu bukan anak bayi yang harus dituntun cara berjalan. Ngerti ya? Kamu sudah harus keluar dari rumah. Fight, merantau, berjuang. Mentalnya ditempuh 1 tahun. Akhirnya tahun kedua mulai menghasilkan. Mulai menghasilkan. Mulai ya? Mulai. Mulai berjuang ya? Mulai berjuang. Hasilnya itu seperti apa? Waktu itu orang tua kan nggak membolehkan saya Pak Chandra. Waktu itu waktu baru lulus saya konsultasi sama Pak Hadi juga. Jadi dari SMA itu dapat beasiswa di Astra Internasional, terus di Batubara, di NTT sama di Kalimantan. Waktu itu wis risau ini wis aku mempertahankan KK atau ngambil itu. Nah, saya konsultasi sama Pak Hadi waktu itu. Bingung ya? Bingung. Galau ya? Galau. Itu yang menarik juga ya? Menarik, Menarik ya? Sangat menarik di sana. Di kota mana? Waktu itu Astra Internasionalnya di Jakarta. Jakarta. Kuliah 1 tahun, terus langsung kerja di NTT atau di Kalimantan di pertambangan. Kan saya sekolahnya di jurusan alat berat. Waktu atau KK. Wah, saya sempat bingung untuk 1 bulan. Ini kisahnya mirip Jeffrey Tombokan. Jadi dulu mau jadi pramugara, atau dia pilih KK. Pramugara kan keliling dunia. Iya kan, gajinya kan menarik. Pramugara kan dia tinggi, gagah, ganteng kan. Mukanya kan mirip Demian gitu. Iya kan, yang sempurna itu. Ya. Tapi dia milih gitu. Ini mirip kisahnya. Nah, terus lanjut. Akhirnya waktu saya ngobrol sama Pak Hadi, saya nggak bisa memutuskan kata Pak Hadi, ikuti kata hati Pak Wahyu aja. Waduh, tambah bingung ini, tanya minta konsultasi. Soalnya mentormu Pak Hadi. Ikuti kata hati aja. Akhirnya saya waktu kan saya Muslim, saya sholat istikharah itu. Ya, malam hari itu ya. Ya, saya minta dikasih petunjuk, kekuatan. Akhirnya memang ada petunjuk. Waktu itu 2 bulan sebelum saya lulus, saya bisa dapat bonus yang lumayan. Waktu itu kalau kamu mau KK, kamu harus kasih bukti yang nyata. Waktu saya langsung kasih bukti, saya beli sepeda motor sendiri dan saya dapat ke Singapura itu. Saya ngomong ke orang tua saya mau di sini jalan hidup saya. Oke, wah itu pilihan yang nggak gampang loh ya. Menarik. Ini NRT yang paling menarik. Seneng saya nih. Saya kalau dengar kisah-kisah begini ini seneng banget. Wah, mentolo orang-orang itu harus dengarkan kisah kayak gini. Ini penting ya. Anda lihat, anak usia waktu itu umur berapa? 17. Dia sudah punya iman yang kuat. Ya kan? Ini penting loh. Banyak anak-anak muda itu bingung, galau. Harus di mana?
Ya saya kembalikan sama Anda. Ya kan, dia berdoa menurut keyakinannya, dia dapat petunjuk dan dia buktikan di saat yang tepat. Itu tidak mudah. Setahun ya? Setahun. Setahun ya? Setahun. Saya kan sering bilang, tahun pertama itu tahun yang ya betul ya? Yang penting berjuang. Tapi nanti Anda akan ketemu jalan. Itu memang ya entrepreneur ya begitu. Ya, betul ya? Nah, terus akhirnya sempat jatuh bangun nggak? Setelah ngambil keputusan itu 2 bulan sudah ada motor kan, aduh bener nggak ya? Sing tak ambil ini bener nggak? Oleh waktu itu bisnisnya naik turun kan Mas Chandra? Iya, pasti naik turun. Akhirnya di situ bener nggak ya? Akhirnya waktu itu ketolong lagi, ada CBC lagi. Waktu itu CBC boleh ikut berkali-kali. Boleh. Akhirnya ikut CBC, hatinya pulih lagi, peluk cium orang tua lagi. Pokok saya nikahin itu kalau hati saya tenang, pikiran saya tenang, hubungan saya sama orang tua dan sama Tuhan bagus, rezekinya pasti naik lagi. Nah, Pasti. itu ngerti. Itu benar itu. Ingat ya, hubungan dengan orang tua dan hubungan dengan Tuhan. Bukan hubungan dengan influencer di Instagram. Kamu influencer di Instagram, dia pun panas. Nah, ketika kamu panas, kamu melupakan yang basic ini. Kalau kamu lupa yang basic ini, ya saya kan dulu lah, ngerti lah. Nah itu nggak paham kalian, yang diomong ini nggak paham, ini paham dia. Makanya anak usia 20 tahun tapi bisa punya kehidupan di atas rata-rata. Ini penting. Ya, ini penting San. Makanya saya ngomong tidak mudah. Ya. Nah akhirnya apa yang membuat Anda itu tetap bertahan di masa-masa yang ketika naik turun yang tidak stabil? Kan cicilan motor harus jalan terus. Jalan terus. Berapa bulan? Berapa tahun cicilan motornya? 3 tahun. Ya. 1 bulan cicilannya berapa? 1 juta. 1 bulan 1 juta. Wih, wabot loh. 36 juta. Motornya gede soalnya. Oh, motor gede. Gitu ya. 1 bulan 1 juta ya. Berani? Berani? Saya tanya baik. Berani? Berani ambil ya, berani cicil. Tapi nggak sempat digeret, Oh enggak Pak. ditarik sama gubernur atau cicilannya mundur atau apa, enggak ya? Enggak. Itu namanya punya integritas. Tapi sempat berkali-kali nggak bisa langsung nggak? Oh enggak, kebetulan saya dibantu dia soalnya dia kan facial. Wah. Jadi ketika bonusnya agak telat gitu, facial dulu. Ternyata kondisi kepepet itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Betul ya. Ini belum jadi istri aja sudah seperti ini gitu. Tapi wah ini namanya pasangan yang sangat mensupport dan mendukung. Terus yang muda-muda baper, kapan aku beli pacar kayak gitu? Aku tahu isi utaknya kalian, aku tahu semua. Pak Chandra kok ngerti loh. Kalian itu mikir apa tuh sudah ada jawaban di sini. Loh ya bener. Kok pacarku gak gini, kok bojoku gak gini? Sudah. Titik, nggak usah banyak tanya. Yang terpenting kalian jalani apa adanya. Terimalah sudah. Kalau kalian sudah punya pasangan ya terima. Selama belum menikah ya masih berhak punya pasangan baru. Sudah menikah nggak usah mikir aneh-aneh. Gitu. Yang belum nggak usah ngebet. Nontok. Aku jomblo kok dilo nontok aja. Bro, kok nang dino malam minggu bro. Bla tok aja. Oh iya kalian itu. Nanti ya. Hari ini ada 2 yang mau saya panggil. Siap. Wahyu, tepuk tangan untuk Wahyu. Yang kedua, duduk di meja sidang ini, di kursi ini. Crown Star Director termuda di dunia, Adril Edgar. Resmi Crown bulan kemarin, ini juga usianya lebih muda dari Wahyu. Adril kelahiran tahun berapa? 99. Wahyu 96 ya? 99. Beliau kelahiran Makassar, ya kemarin resmi bulan lalu mencapai Crown Star Director. Saya mau tanya sedikit, gabung Kiki usia berapa? Usia berapa ya? 18. 18 tahun. Kalau Pak Wahyu 16 ya? 16. 16, anggap 17 saya. 17 kurang berapa hari? 7 hari. Dia nggak mau bilang kata 16-nya ini. Oke, sekarang usia 20 tahun. Baru saja dinobatkan sebagai Crown Star Director termuda di Indonesia
dan di dunia internasional. Ya, benar. Karena kalau cross director termuda itu pasti munculnya di Indonesia, nggak mungkin di Laos, nggak mungkin di Thailand, nggak mungkin di Myanmar, itu nggak mungkin, di Vietnam itu nggak mungkin. Selalu kita juara satunya, ya kan? Nah, jadi KK itu kan ada dinner negara ya. Harusnya kemarin kita ini konferensi gala dinner internasional, tapi gara-gara corona nggak jadi semua. Oke, Adril cerita sedikit bagaimana sekarang menjadi Crown. Ya ngomong-ngomong Crown itu belum tahu ya. Crown itu omsetnya ratusan juta rupiah per bulan. Ratusan juta ya, bisa 20. Resellernya, manajernya banyak. Ya, singkat cerita, Crown Director itu satu angka yang sangat prestisius. Saya, Chandra Putra Negara, saya pun capai crown-nya usia 23. Beliau pecah rekor saya. Tapi maklum, waktu saya di KK, usia saya sudah 22. Itu masalahnya. Ya kan? Jadi saya masih lebih cepat dari dia, saya 1 tahun setengah. Gak gelem kalah selalu. Gak, bercanda. Arek nom lawan sih ya. Oke, sekarang kita bicara balik. Kalian yang merasa diri kalian, aduh kok Adril cepet, Wahyu cepet. Nah itu, saya dengar kata-katanya Wahyu tadi. Pak Wahyu tadi ngomong, waktu saya belum tiba. Itu bagus. Kalau memang waktu kalian harus diproses. Nah, kayak Adril, luar biasa. Dia prestasi internasional. Tapi dia juga punya waktunya dia sendiri. Nah, nanti bisa jadi setelah crown ini, penempaannya lebih kuat. Boleh diceritakan sedikit testimoni sama teman-teman. Usia 18, dari mana, asal mana, terus waktu join KK gimana. Dulu kan pernah ikut money game juga ya? Iya, dulu kalau SMA. SMA, pernah ikut yang rekrut apa dan sebagainya. Oke, diceritain sekilas supaya teman-teman pada tahu semua. Oke, jadi saya cerita yang waktu yang money game itu saya waktu SMA ya. Jadi dulu waktu SMA itu memang sudah ya kepingin bagaimana bisa punya penghasilan tambahan gitu ya. Saya dulu ingat sekali dulu mau join money game itu saya prospek dulu padahal sebelum gabung Pak Chandra. Jadi saya cari orang dulu supaya kalau misalnya mereka gabung akhirnya saya gabung juga. Jadi saya ada uang gitulah. Jadi kayak gitu. Tapi nggak lama akhirnya saya memutuskan untuk merantau. Saya aslinya dari Makassar tapi merantaunya ke Surabaya. Semester 1 ya seperti biasa ya teman-teman ya, kuliah tidak ada bedanya lah dibanding rata-rata mahasiswa. Ya. Cuma saya melihat kok gitu-gitu aja ya. Maksudnya nggak ada nggak ada perbedaannya lah dibanding yang lain. Terus saya selalu ingat ya dari kata Pak Chandra, ini kan berkat juga saya ikut Yes I Can seminar ya, dari sanalah saya mulai belajar kalau manusia itu bisa maju, bisa mengeluarkan kemampuan terbaik itu kalau dia kondisinya kepepet. Kalau Anda sekarang masih bisa makan, masih bisa punya tempat tinggal, masih ada biaya bulanan setiap bulan, sulit untuk mau berkembang karena berada di zona yang sangat-sangat nyaman seperti itu. Jadi saya waktu semester 2 mulailah saya belajar, akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana saya tidak lagi di zona nyaman. Bukan berarti kita harus tunggu dulu zona yang tidak enak baru berjuang, tapi kita bisa menciptakan sebuah zona yang tidak nyaman, itu kita buat sendiri lah seperti itu. Karena saya melihat banyak orang-orang sukses ya, termasuk Pak Chandra Putra Negara juga luar biasa dengan kondisi kepepet yang kalau Pak Chandra utang dulu ya Pak Chandra ya, ada utang yang 500 juta zaman dulu, wah itu yang membuat kita luar biasa semangatnya keluar yang terbaik. Jadi saya juga harus seperti itu. Jadi semester 2 saya memutuskan untuk mandiri secara finansial. Jadi saya yang pertamanya uang jajan saya nggak mau minta lagi ya, dikirim uang saya kirimin balik lagi, saya nggak mau karena saya mau buat kepepet gitu loh. Jadi mau nggak mau ya saya harus berjuang apapun yang terjadi. Sebentar, uang jajan dikirim balik ketika kamu ditransfer orang tua. Kamu ditransfer berapa sih kalau saya boleh tahu? Saya kalau ditransfer duit itu 1 bulan dikasih uang saku berapa sih? Bulanan atau mingguan? Bulanan ya, kurang lebih kalau 1 bulan mungkin 2,5 juta kali. Dikasih 2,5 ya. Untuk makan ya. Di luar ongkos. Ya. Ngomong-ngomong, Adril ini
bukan anak orang nggak punya, beliau orang tua yang cukup mapan. Tapi satu, dia tidak mau memanfaatkan fasilitas orang tua. Nah ini yang penting. Ya, jadi ini kondisi ekstrim. Yang tadi satu nggak punya, ini kondisi anak orang punya. Nah jadi kalau orang skeptis mau, oh iya memang orang tuanya udah kaya. Jangan skeptis, jangan julid, jangan nyinyir. Dengar dulu. Dia balikin ya, nggak pakai pokoknya duit. Pokoknya nggak pakai lah. Nggak pakai ya. Terus kamu ngapain duitnya? Ya nggak diapa-apain. Jadi dikasih uang jajan gitu, ya kasih kembali orang tua aja gitu. Maksudnya Kamu transfer balik? Intinya nggak mau pakai uang orang tua lah waktu itu. Nggak mau pakai uang orang tua. Nggak mau pakai duit orang tua. Iya. Usia berapa itu? Ya itu Pak, semester 2. Semester 2. Semester 2 itu tahun lalu. Iya, saya sekarang semester 6 udah. Oh, berarti 2 tahun lalu. Ya, Waktu itu awal-awal merintis. Awal-awal merintis ya. Awal merintis. Kalau kalian dikasih uang 2,5 juta setiap bulan dari orang tua, seneng ya? Tapi ini nggak dipakai. Berarti sama-sama nggak seneng. Sama-sama menciptakan kondisi ekstrim. Bedanya, kalau memang orang tua kalian yang nggak mampu memang karena nggak ada transferannya, dan mau nggak mau, ini juga ditransfer tapi dianggap nggak ada. Berarti kondisinya sama kan? Lanjut. Nah, itu Ya, kunci jadi- suksesnya di situ. Dengar. Jadi dengan kondisi yang mendesak seperti itu ya, memang nggak mau kita mengeluarkan kemampuan terbaik. Ya, nggak mau kita mengeluarkan kemampuan terbaik. Di situ saya ingat saya aktif di bulan Maret 2018. Betul. Di situ saya sempat break 5 juta poin. Bulan pertama saya aktif, tapi bulan keduanya jatuh lagi. Jadi jatuh bangun, saya jatuh, terus sempat gak ada omset sampai saya ikut Isaiken. Nah setelah ikut Isaiken baru disitulah capai 21% seperti itu. Intinya mindset dan sebagainya. Ya dari sanalah mulai terbentuk ya, berkumpul juga dengan komunitas yang positif. Saya ingat sekali juga, saya waktu itu punya uang di ATM ya Pak Chandra pernah, saya ingat kata-kata Pak Chandra kalau uang masih banyak di ATM kita nggak action ya Pak Chandra ya, kurang greget lah. Jadi saya ingat sekali. Badannya yang gemuk. Iya, jadi uang semua saya waktu itu juga nggak banyak juga karena dulu orangnya saya boros, jadi ada uang jajan biasa dipakai belanja ya, boros lah intinya. Boros. Jadi tabungan nggak banyak, jadi tabungan itu saya pakai untuk kulaan bekatul waktu itu. Diputar ke produk keke. Kulaan bekatul beras merah, nggak tahu berapa box ya, puluhan box ya mungkin, puluhan hampir ratusan box saya lupa. Pokoknya sudah jadi bekatul, saya mikir, waduh ini uang sisa di ATM sisa berapa? Kalau nggak jualan ini mau makan apa? Jadi disitulah, oke lah, mulai lama-lama habis juga ya bekatul, nggak rasa habis, ya muter lagi uangnya. Nah di situ saya mulai juga diajarin untuk bagaimana bisa punya reseller. Saya ingat lagi katanya Pak Chandra lagi, kalau kamu mau harus kunjungi dia keluar kota. Jadi ya oke lah saya invest uang keluar kota ke Semarang. Tapi saya ingat juga kata orang tua jangan pernah tinggalkan kuliah. Jadi saya nggak tinggalkan kuliah saya. Jadi mau nggak mau saya siasati gimana Sabtu pagi berangkat, Sabtu malam pulang gitu, naik kereta atau naik bus. Kamu cari kereta yang harga berapa? Selalu ekonomi Pak. Ekonomi. Iya, Yang harga berapa? Kalau Semarang itu saya ingat 49.000 Pak. 49.000. Pokoknya cari yang paling murah lah ya. Ya sampai Nyuri-nyuri tidur lah ya. Iya. Iya, namanya masih muda nggak apa-apa kok ya. Kalau ke Jakarta pun naik kereta 250.000. Itu yang toiletnya agak bau itu ya. Iya. Ada kecoaknya nggak? Nah, Kadang-kadang ada ya. belum pernah ketemu sih tapi Belum pernah ketemu. Kamu masih beruntung. Zaman saya dulu. Keretanya. Mau tahu zaman saya dulu? Mau tahu? Itu kan, ini kan apa sih? Kursi ya? Kan gini kan? Kamu tahu orang itu tidur di tengah-tengahnya itu. Nah ya itu, terus pakai tikar kan? Oh sekarang nggak boleh? Nggak boleh. Itu zaman saya dulu. Dulu masih ada. Kamu tahu saya Surabaya Jakarta dulu berapa? 27.000. Ya itu saya naik itu. Pokoknya baru jalan setengah jam, jeduk berhenti. Terus kemudian tahu masuk semua. Nah itu zaman saya dulu. Nggak ada duit itu. Nah, prosesnya sama ya. Lanjut. Itu dengar aja. jadi seperti itu. Jadi mulailah merintis dari satu kota ke kota lain. Ya pernah juga, pokoknya itulah merintis dari satu kota ke kota lain ya. Mengalami juga yang naik turun, tidak ditemui prospek juga pernah. Jadi itulah saya ikutin aja terus setiap proses dari komunitas Yes. Terus waktu itu saya mencapai posisi Emerald Star Director.
Dan waktu itu Pak Chandra target kapan kamu crown gitu. Jadi aduh gimana ya? Karena saya prinsipnya juga saya harus bisa crown gitu loh, bisa crown. Jadi kira gimana ya saya harus bisa crown ya. Terus habis itu sempat juga diskusi sama Pak Chandra, sama Pak Vino, sama Pak Kris dan Arif juga waktu itu sempat di kolam renang ya waktu itu ya saya kan. Disitulah mulai oke lah. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi saya percaya dulu kalau saya bisa. Nah disitulah saya all out dulu lah, intinya all out dulu. Buka kiki mobil takut-takut gitu. Jadi buka kiki mobil itu, waduh jangan dulu deh, nanti besok lah baru siapa tahu nambah sendiri nggak tahu. Jadi saya takut-takut gitu loh, takut-takut buka kiki mobil itu. Jadi Apanya yang nambah sendiri? maksudnya siapa tahu. PGPV-nya. Masih takut Pak, masih takut begitu. Aduh, bisa berapa hari gitu loh, poin masih kurang gitu. Jadi nggak apa-apa deh, fight dulu sampai akhir. Nah, sampai crown juga itu selalu dibukakan jalan lah. Yang penting percaya dulu seperti itu aja. Luar biasa, tepuk tangan. Ini saya sengaja ambil dua figur ya. Jadi kan ini figur muda yang juga masih kepala dua, tapi mereka punya kisah. Loh, saya nggak mungkin, ini kan success story. Yang saya dudukkan di depan kan nggak mungkin yang gagal story kan. Ya, tapi ingat, mereka juga pernah mengalami kegagalan. Mereka juga pernah mengalami masa sulit. Mereka juga, nah, ambil kisah mereka ini sebagai kisah inspirasi. Ya. Nah, ingat pesan saya, pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Adril sekarang disorot di dunia internasional ini. Nama Anda sudah sampai ke KK Thailand sekarang. Serius? Udah tahu di Indonesia lahir new crown 20 years old. Nah itu sudah gempar internasional. Saking sayang ini acaranya tidak. Ketika Anda disorot, tantangan akan semakin besar. Nah ini kematangan kamu diuji di sini. Ya kan? Nah kamu bisa naik kelas lagi nggak menjadi Royal CSD berikutnya. Nah ini sama. Omset ratusan juta. Pertanyaan saya, kok why kok bisa? Nah ini penting. Ketika dia berada di komunitas yang tepat, berada di lingkungan yang tepat. Yang satu ini 2 tahun, Pak Wahyu 6 tahun. Nggak peduli mau 6 mau 2. Mereka berlomba di pertandingan dan jalurnya masing-masing. Kamu mungkin merasa, mungkin nggak ya aku kayak Pak Wahyu? Mungkin nggak ya saya kayak Pak Adril? Mungkin kalian bisa compare, membandingkan. Sama seperti orang influencer yang Anda ikuti di Instagram. Bisa nggak ya aku seperti idola gue? Contohnya seperti itu. Nggak salah Anda jadikan mereka sebagai acuan motivasi, itu nggak salah. Tapi pesan saya satunya, kalian punya jalur perlombaan masing-masing. Maksudnya apa jalur perlombaan? Kalian punya proses yang harus kalian lewati. Dan setiap orang proses tidak sama. Tidak sama. Ada orang harus 6 tahun. Dan Pak Wahyu pun belum crown loh ya sampai hari ini ya. Emerald ya masih ya. Masih Pel bisa mobil. Ya luar biasa. Ada orang bisa crown. Kita nggak usah kecil hati. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, setiap orang punya jalur pertandingan masing-masing. Nah, tetaplah Anda bertanding di jalur pertandingan ini. Tapi, Pak, saya pasti sampai finish ya? Itu pasti. Berapa lama? Saya tidak tahu. Karena saya bukan Tuhan. Tapi yang saya tahu satu hal, yaitu tadi. Seperti postingan saya di Instagram terbaru mengenai paku ya. Nonton kan? Kita kalau berdoa, seringkali kita tuh memaksa Tuhan itu untuk mengabulkan permintaan kita, betul ya? Nek kamu sulit kan kamu berdoa sama Tuhan. Iya, betul nggak? Makanya bus restu itu hebat. Bus yang selalu mendekatkan orang sama Tuhan, kan nyetirnya ngawur ya. Begitu mulai ya Allah, bus yang selalu mengikatkan orang sama Tuhan ya kan ya? Ya benar itu ya. Nah, oke. Jadi ketika kamu masa sulit baru kamu ingat sama Tuhan. Nah ini keliru. Ini manusiawi banget. Percaya sama saya, ketika kita ada kesulitan kita berdoa, waduh, semoga Tuhan mengabulkan doa saya. Loh, ini kok kamu sih ngatur Tuhan? Kamu kok maksa Tuhan untuk mengabulkan permintaanmu? Kamu harus membedakan mana berdoa dengan ikhlas, berdoa dengan berserah, atau berdoa dengan maksa. Lah kebanyakan dari kalian berdoa itu karena maksa. Maksa Tuhan harus mengabulkan doa kalian. Dan lucunya saya paling sering dengar doanya anak-anak muda yang barusan diputus pacar tuh kayak gini. Ya Tuhan, jauhkan dia dari orang-orang lain. Dia hanya milikku. Loh, kok ini kok merintahku? Ini apa? Lah Tuhan mau ngurusi masalah cintamu toh lho. Nah ini anak-anak muda ini seringkali doanya itu cetek banget ilmunya. Ngerti ya maksud saya? Jadi
kalian itu nanti dengar konten saya 5B. Bagaimana cara berdoa yang benar. Saya ada satu konten video kan, kapan doamu akan dikabulkan kan? Tolong ulang-ulang baik video itu. Ada 3 tipe manusia di sini. Nah ini seringkali banyak manusia itu nggak sadar. Dia tuh maksa Tuhan untuk harus mengabulkan doanya. Kenapa? Lihat Adril 20 tahun prom. Gua panas, gua juga harus bisa. Terus berdoa sama Tuhan, ayo Tuhan, aku akan salib Adril. Bagus sih. Tapi masalahnya satu, setiap orang punya jalur perubahan. Ketika kamu nggak nyampai, nah akhirnya banyak orang itu tidak terima. Ngerti? Ketika dia tidak terima, dia tidak bisa bertanding dengan jalurnya dia. Dan akhirnya dia hari ini selalu mengkompar dan dia masuk ke jalurnya orang lain. Dia masuk ke jalur pertandingannya Adril, dia masuk ke jalur pertandingannya Pak Wahyu sama Rizky. Ya kan? Akhirnya kamu tidak konsen dengan fokus jalurmu. Kamu hari ini masuk ke jalurnya dan lintasannya orang lain kan. Nah itu sangat tidak bijak. Oleh sebab itu setiap orang punya zona waktu yang tepat. Ketika zona waktunya ini kamu harus lewati, ini saya, nah kemudian Adril ini zona waktu yang tiba. Karena rekornya Pak Adril, kalian bertanding, fokus, yakin sampai impian, yakin sampai tujuan, itu akan terjadi. Pertanyaan terakhir aja. 2 tahun ini apa perubahan yang terjadi paling besar sama diri kamu? Waduh, kalau perubahan banyak Pak Chandra. Boleh diceritakan. Dulunya anak muda yang gimana? Ceritain aja. Ya, dulu anak muda yang tadi ya kembali lagi ya, kembali ke zona nyaman ya. Tidak pernah apa ya, lebih dulu jarang menghargai uang juga Pak Chandra ya. Ya. Jadi boros ya. Terus orang tua kaya soalnya kan ada duit. Bukan juga kaya banget lah, tapi sederhana Pak Chandra. Jadi Sederhana. ada uang ya. Jadi biasanya ya sering nongkrong, sering ngabisin duit ya, beli baju, beli sepatu, itu boros lah gitu. Sering pokoknya ganti-ganti gadget juga Pak Chandra. Nah itu pokoknya seperti itu. Nah sejak di komunitas Yes mulailah untuk merasakan proses untuk cari uang itu harus dihargai lah. Jadi tidak boros, terus Nggak gampang cari uang sendiri ya. ya. Jadi terus habis itu perubahan yang berikutnya ya dari segi pola pikir juga ya. Kalau di komunitas Yes kita belajar bukan hanya untuk cari uang, tapi di komunitas ini kita belajar banyak hal, terutama seperti hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, terutama ya. Kalau sama seperti Pak Wahyu ngomong, kalau kita punya hubungan baik dengan orang tua, dengan Tuhan, itu jalur itu dibukakan terus seperti itu. Jadi dari aspek spiritual juga mulai belajar banyak dari komunitas Yes. Apapun agama kita tidak penting, tapi yang penting adalah kita tahu bahwa kita punya Tuhan, ya hubungan Tuhan harus tetap oke, hubungan dengan orang tua juga oke. Di situ mulailah banyak dibukakan jalan yang awalnya tidak masuk akal kayak gitu. Capai crown juga awalnya nggak masuk akal Pak Chandra. Nggak masuk akal. Nggak tahu gimana caranya. Cuma ya Pak Chandra ngomong, nggak usah pakai logika dulu, kerjakan dulu, fight dulu. Karena kalau kita sudah ngomong nggak bisa, otak pasti kan udah tidak mau cari jalannya. Saya ngomong kamu percaya dulu, kamu jalan dulu. Nah situlah otak mulai berpikir harus ngapain, mulailah terbuka jalan-jalannya. Yang penting kita punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, gimana dikasih jalan kayak gitu. Tepuk tangan. Sekarang kalian berpikir dalam hati, ini bener nggak anak usia 20 tahun? Bicaranya kayak bapak-bapak ya? Ya, kok mateng banget bicaranya? Tahu kenapa bisa begini? Software. Isinya beda. Protein sama kerupuk itu lain. Ngerti maksudnya? Jadi diisinya beda, komunitasnya beda, channelnya beda, yang ditonton juga beda. Ini kalau cuma nonton Brisya Jodi ya gak ngene Pak hasilnya Pak. Tapi kalau nontonannya SB30 beda, daging semua. Cara berpikirnya, kematangan berpikirnya. Begitu juga Pak Wahyu, mungkin di Semboro cuma satu yang model begini. Betul ya? Saya kira ini prestasi yang luar biasa. Kongres Pak Wahyu untuk new car-nya, semoga jadikan semangat yang lebih baik ya. Kongres Pak Adril untuk new Crossa Director-nya, 2 orang yang sangat luar biasa. Bisa ditulis Andi. Oke. Terima kasih atas waktunya ya Pak Chandra dan teman-teman dari sini ya. Saya doakan semua bisa lebih sukses lagi di GK ya. Amin. Ya. Dan
terima kasih sekali untuk Pak Chandra, dan saya mengingatkan sekali lagi ya bagi Anda. Oh ya, saya nggak tahu ya itu kuota masih ada atau enggak. Coba mungkin di set lagi. Soalnya kuotanya sangat terbatas. Ya, jadi kuotanya terbatas. Jadi ini sekaligus mengingatkan, kurang dari 1 bulan lagi kita akan hadir di YSI Camp. Sebenarnya persiapannya bukan 1 bulan, terakhir itu tanggal 20 Pak ya, untuk pelunasan ini. Tanggal 20 terakhir, jadi bagi Anda yang mungkin timnya tidak hadir hari ini, bisa segera dikonfirmasi ulang supaya bisa maksimal ikut YSI Camp. Itu aja yang bisa kita share pada sore hari ini. Be the best, go Crown, go 1%. Thank you.